Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh warga Dusun Noeditan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Sherlita, perwakilan dari mahasiswa KKN Tematik Untidar yang dalam kali ini akan memberi materi terkait dengan pentingnya digital marketing di era pandemi COVID-19. Pasti masyarakat sudah sering mendengar tentang digital marketing, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang apa itu digital marketing, mengapa digital marketing itu penting khususnya untuk pelaku usaha, kemudian apa saja manfaat dari digital marketing, dan apa saja jenis dari digital marketing. Nah, sebelum tiba pada poin-poin tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu digital marketing. Jadi, digital marketing itu terdiri dari dua kata, yaitu digital dan marketing. Digital memiliki arti sebagai kegiatan yang berbasis online atau kegiatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya marketing memiliki arti sebagai market atau pasar yang mana mampu menciptakan suatu proses atau mewujudkan suatu kegiatan berupa jual beli. Oke, yang selanjutnya mengapa digital marketing itu penting? Nah, dalam dunia bisnis, semakin banyak orang yang mengetahui tentang usaha kita, maka semakin cepat juga bisnis kita itu memperoleh suatu transaksi. Digital marketing ini memiliki peranan penting khususnya dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui metode yang lebih praktis dibanding dengan menggunakan metode pemasaran secara tradisional. Selain mempermudah perluasan pasar, digital marketing itu juga dapat membantu sebuah bisnis untuk mendapatkan sistem promosi secara pasif. Sebelum era media sosial dan gadget yang ramai seperti saat ini, sebuah bisnis baru itu akan memfokuskan sebagian besar usahanya untuk menarik beberapa pelanggan pertama agar produk mereka itu laku terjual. Jadi, fokus utama mereka itu hanya yang terpenting produk mereka laku terjual. Namun di era serba digital seperti saat ini, sebanyak 75% orang itu melakukan belanja online setiap bulannya. Selain itu, terdapat survei yang dilakukan oleh Think with Google itu menunjukkan bahwa sebanyak 63% proses pembelian barang saat ini dimulai dari pencarian informasi terkait produk tersebut secara online. Nah, sampai di sini mulai terlihat ya seberapa besar impact yang diterima oleh pelaku usaha yang mampu menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan digital marketing. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat dari digital marketing bagi pelaku usaha. Yang pertama, yaitu membantu menjangkau target audiens. Jadi, sebagian besar target pelanggan yang diincar itu sebenarnya dapat lebih mudah apabila dijangkau secara online, baik melalui media sosial ataupun dengan kontak pribadi seperti WhatsApp ataupun juga Instagram. Ditambah lagi, saat ini sebagian besar aktivitas itu kan juga dilakukan secara online, baik dalam lingkup pekerjaan ataupun dalam lingkup keseharian. Hal tersebut tentu sangat memudahkan bisnis yang sedang dijalankan, khususnya dalam mempertemukan pelaku usaha dan juga konsumen. Selanjutnya untuk manfaat yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan bisnis. Jadi menggunakan media saluran digital untuk pemasaran itu tentu akan sangat membantu percepatan perkembangan bisnis karena sifatnya yang tidak memerlukan media fisik. Nah, media fisik itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti penggunaan brosur, baliho, ataupun juga banner. Nah, selain itu, seluruh materi pemasaran itu juga dapat disebarkan ke seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Jadi, misalnya dalam kegiatan promosi, masyarakat pelaku bisnis itu tidak perlu bersusah payah untuk melakukan promosi kepada orang lain. Dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan juga teknologi saat ini, hanya dengan meng-share, misal di story WhatsApp ataupun juga Instagram, itu sudah dapat dilihat dan dijangkau oleh banyak orang. Nah, itulah mengapa digital marketing saat ini itu sangat memudahkan pelaku usaha khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat yang ketiga, mempermudah evaluasi strategi. Salah satu keunggulan terbesar dari penggunaan digital marketing ini, jika dibandingkan dengan metode konvensional lainnya, yaitu kemudahan dalam mengevaluasi hasil pemasaran.
Pelaku usaha itu dapat memonitor secara langsung mengenai banyaknya orang yang dijangkau, kemudian rata-rata durasi baca, atau tontonan konten yang dibuat oleh pelaku usaha. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu mengurangi biaya pemasaran. Jika dibandingkan dengan metode pemasaran secara tradisional, budget yang diperlukan untuk digital marketing itu jauh lebih terjangkau dan juga lebih efisien. Maka dari itu, sebanyak 40% ahli pemasaran berpendapat bahwa konten atau proses penjualan yang dilakukan secara online atau digital marketing ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam strategi marketing yang wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha. Oke, poin selanjutnya adalah mengenai jenis digital marketing yang mudah digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah dengan menggunakan social media marketing. Jadi, melalui proses social media marketing ini, pelaku usaha itu diminta untuk belajar dan mau berusaha untuk memanfaatkan social media yang ramai digunakan oleh masyarakat, seperti Instagram dan juga WhatsApp. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk profil mengenai nama usaha, jenis usaha, dan juga sebagai platform ataupun wadah promosi terkait dengan jenis usaha yang sedang dijalankan. Karena kebiasaan masyarakat itu cenderung mencari tahu dulu produknya secara online sebelum membeli. Maka penting bagi para pelaku usaha ini untuk membentuk branding terlebih dahulu. Hal tersebut juga menjadi poin plus dalam mengambil kepercayaan konsumen ataupun pembeli. Contohnya, ada pembeli mau beli produk masker kain, tapi dicari di sosial media kok nggak ada tokonya. Nah itu kan mampu mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap usaha dan juga produk yang kita jual. Nah maka dari itu, penting untuk membuat suatu branding dari nama usaha dan jenis usaha kita pada media sosial. Jenis yang kedua yaitu konten marketing. Masyarakat bisa memanfaatkan sosial media yang ada dengan memanfaatkan peluang, seperti kemudahan fitur terbaru Instagram dalam membuat video Reels, yang akan lebih mampu menjangkau lebih banyak orang. Kemudian ada aplikasi TikTok, yang memang dikhususkan untuk membuat konten berupa video. Nah, masyarakat para pelaku usaha ini bisa membuat video pengenalan jenis usaha yang dibuat secara unik dan menarik agar mampu menarik perhatian masyarakat yang menonton ataupun yang melihat konten video tersebut. Sekian presentasi dan sosialisasi mengenai pentingnya digital marketing bagi para pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan baru untuk masyarakat Dusun Noyoditan terkait dengan digital marketing. Saya mewakili rekan-rekan KKN Tematik Untidar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya Sherlita mohon izin pamit. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.